جعل العلم نورا وهاديا إلى الجنة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ahlan wa sahlan bihukum kepada bapak dan ibu wali santri yang alhamdulillah atas kudrat dan iradat Allah kita senantiasa pada pagi hari ini bisa bertatap muka, bertemu pandang dalam rangka silaturahmi dan ta'aruf jelang melaksanakan kegiatan pembelajaran putra putri kita di tahun ajaran 2003-2004. Hadirin yang saya hormati, saya selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam tidak banyak hal yang akan saya sampaikan. Mungkin yang terpenting adalah Bapak Ibu perlu mengenal profil daripada lembaga pendidikan yang ada di sini, karena terkadang kita merasa tepat menempatkan anak di pondok pesantren. Memang menempatkan anak di pondok pesantren itu adalah anugerah yang luar biasa, tetapi bisa jadi musibah yang luar biasa. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena era sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tumbuh kembang di tengah-tengah kita, apalagi di Kabupaten Bekasi itu meningkat 60% lembaga pendidikan Islam. Jadi tumbuh subur seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Akan tetapi apa motivasi buat kita? Dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan berarti menuntut kepada kita agar kita semakin selektif untuk menempatkan aman. Dulu masih jarak pesantren mungkin gampang, kesini aman, kesini aman. Rujukannya kadang-kadang dulu itu kalau kita mau pesantrenkan anak pasti kita nanya ke guru kita, benar. Karena memang salah satu daripada tahsilul ilmi, untuk hasilnya ilmu pengetahuan yang akan diserap oleh anak kita adalah wa irsadul ustadi, yaitu mengikuti bimbingan guru. Kalau sekarang kadang-kadang enggak, itu mengikuti kemauan anak diajak dulu survei. Benar Bu, survei cepatnya enak nih Bu, kan kasurnya bagus nih. Makanya berapa kali, 6 kali ke 10 kali. Oh ini enak makannya banyak kata di sini. Jadi begitu sekarang ini. Jadi bagaimana kata anak? Sebenarnya kita semua tahu bahwa inna auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kita itu adalah fitnah. Anak kita itu adalah ujian buat kita. Terus kata Allah, wala takhonu, dan janganlah kamu mengkhianati amanatikum, daripada amanat-amanat yang sudah aku berikan kepadamu, kata Allah. Berarti udah anak itu adalah fitnah, ternyata status anak itu adalah titipan dari Allah, gitu Bu ya. Jadi kalau anak itu adalah titipan kita, berarti ketika anak mau ditempatkan belajar, jangan bagaimana kata anak, tapi jangan bagaimana kata ibu juga. Lalu bagaimana kata siapa dong begitu? Bagaimana kata ridhonya Allah? Karena anak itu adalah titipan Allah kepada kita, berarti kita harus menempatkan anak itu sesuai yang Allah ridho. Barangkali seperti itu. Lalu bagaimana pondok pesantren Darussalam ini? Apakah menjadi bagian pondok-pondok pesantren yang akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat? Insya Allah tidak. Karena pondok pesantren Darussalam ini adalah salah satu pondok pesantren yang
sanad keilmuannya, sanad keguruannya, musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang bagaimana sanad keguruan dan keilmuannya musalsal sampai Rasulullah, yang sesuai dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Begitu Bu, lihat dulu pesantren ini pesantren Aswaja bukan? Oh, kalau begitu tolong Pak Gunawan jelaskan sedikit pesantren Aswaja itu yang seperti apa. Soalnya banyak Bu, kita sudah bahagia anak kita di pondok pesantren, tiba-tiba pulang dari pondok pesantren nyalahin ibunya, bener nggak? Nyalahin bapaknya, nyalahin ibadah yang ada di majelis taklimnya. Ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah. Itu kan jadi musibah akhirnya buat kita, bener nggak? Walaupun sebenarnya jawabannya gampang Bu, kalau ada orang-orang atau anak-anak kita, tetangga kita, siapapun itu yang membid'ah-bid'ahkan amal yang ibadah kita, jawabannya cuma satu. Kalau mau pakai jawabannya dalil, apa jawabannya? Innamal a'malu binniyat. Soalnya sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung daripada niat. Itu aja udah. Karena menurut Syekh Al-Imam Bukhari ahlul hadis, dengan mengenal kita hadis satu saja itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, derajatnya sama juga kita menghafal 1000 hadis Bu. Soalnya kenapa? Masalah apapun yang diperdebatkan ujung-ujungnya selesainya dengan innamal a'malu binniyat, betul Bu? Itu aja udah. Jadi tolong kita selektif. Dan pondok pesantren ini adalah bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, baik dari jalur fikrahnya, cara berpikirnya sesuai dengan cara berpikir para ulama ahlus sunnah wal jamaah, harokahnya, pergerakannya sesuai dengan pergerakannya para ahlus sunnah wal jamaah, dan amaliyahnya adalah amaliyah yang diajarkan oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu Bu. Dan insya Allah kitab-kitab yang dikaji di sini salah satu kitab yang sesuai dengan tradisi pesantren yang dikaji sejak dulu secara turun-temurun. Anak kita di sini masuk ke dalam tahapan tingkatan ibtidah, pemula. Berarti harus diperkenalkan akidahnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang pemula. Apa di situ? Ada di sini kitab yang namanya Tizanud Darawi. Kitab Tizanud Darawi itu adalah kitab yang mempelajari tentang akidah dasar daripada pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah, mengenal daripada sifat-sifat Allah yang 20, mustahil bagi Allah yang 20, dan yang lainnya. Itu adalah corak daripada identitas akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang notabene merujuk kepada akidah Asy'ariyah. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu disebutnya namanya akidah Asy'ariyah yang diprakarsai oleh Abu Hasan Al-Asy'ari yang memperkenalkan kita daripada sifat 20. Itu yang mendasar Bu. Jadi kalau orang yang mengaku dirinya Aswaja, tanya dia paham enggak dengan sifat 20, tahu enggak dengan sifat 20? Kalau Bapak Ibu saya yakin tahu, karena sejak madrasah itu dipelajari. Dan yang kedua, setelah tauhidnya diperkenalkan, fikihnya pun harus diperkenalkan. Fikih yang dikaji di pondok pesantren ini sesuai dengan fikih dasar yang dikaji di pesantren-pesantren terdahulu sampai sekarang, yaitu fikihnya kitab Safinatun Najah atau Kasifatus saja yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Badani. Itu fikih yang mendasar merujuk kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga akhlaknya. Di sini dipelajari kitab Akhlaq Kulibani. Di sini dipelajari kitab Ta'lim Muta'alim. Itu adalah kalau di pesantren tanya semua orang yang pesantren ngaji enggak kitab itu. Kalau enggak ngaji kitab itu, pertanyakan Aswaja atau bukan. Itu aja. Khawatir. Karena apa? Hari ini masyarakat Islam
kita mau yang instan saja ibadah yang tadinya banyak menjadi sedikit bebujut males nah ibadah diri jadi alhamdulillah jadi seperti enak kan hayang begitu makanya ya tadi sekarang ini orang semakin dekat untuk menempatkan anak di pondok pesantren saja terkadang tujuannya apa Bu? Tujuannya bagaimana nih agar anak ini bisa menyelamatkan saya ke surga udah langsung itu aja. Karena apa? Karena notabene sekarang ini banyak orang tua yang sudah frustasi amalia ibadahnya sedikit akhirnya ingin masuk surga melalui jalur anak. Benar Bu? Kayak sekolah, masuk sekolah jalur donasi, jalur prasejahtera, jalur prestasi. Masuk surga juga ada orang sekarang pengen masuk surga jalur anak. Bagaimana? Banyak promosi-promosi masukkan ke pesantren tahfidz. Benar Bu? Bagaimana pondok pesantren ini ada kata saya tidak mempromosikan bahwa pondok pesantren ini adalah pondok pesantren tahfidz, tetapi bukan tidak ada anak di sini untuk menghafal Al-Quran. Setiap maghrib di sini anak menghafal Al-Quran, tetapi tidak saya promosikan menjadi pesantren tahfidz. Begitu. Karena apa? Orang sekarang dijejeli satu. Kalau anak kita ke pesantren tahfidz nanti mendapat jaminannya keluarga 10 orang masuk surga. Diiming-iming seperti itu. Padahal di dalam hadis diterangkan Bapak Ibu, man qara'a al-Qur'an, siapa orang yang membaca Al-Quran fastadharahu lalu dia menghafalnya, fahalahalahu lalu dia menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran, wa haramahu lalu dia haramkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran. Di situ langsung kata Allah, dakhalahu Allahul jannah, akan Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa syafa'uhu dan dia memberikan syafaat fi asratin kepada 10 min ahli baiti kulluhum daripada keluarganya qad wajabat lahun nar, walaupun orang yang 10 itu dijamin masuk neraka. Benar itu? Benar. Tetapi kita perhatikan di situ redaksinya apa? Redaksinya ketika kita membaca Al-Quran lalu kita menghafal, tidak disuruh menghafal 30 juz saja. Satu saja ayat Al-Quran yang kita amalkan satu saja, maka akan memberikan syafaat kepada kita dan keluarga kita. Barangkali itu salah satunya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya bahwa pondok pesantren Darussalam ini mungkin itu sekilas profil dari saya yang saya sampaikan. Insya Allah adalah pondok pesantren yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, saya hanya menitipkan kepada Bapak dan Ibu semuanya, tolong ketika anak nanti sudah ada di pondok pesantren, serahkan sepenuhnya kepada pengasuh pondok. Rek dihideunkeun, rek dibereungkeun, rek dicoklatkeun, ibu ulah kesal. Betul Bu? Karena pengasuh pondok itu adalah kedua daripada ibu-ibu. Ditenen di ibu sarua amanah di Allah, ditenen di pondok pesantren sarua amanah di Allah. Supaya ibu amanah teu ditagih kenceng-kenceng teh Allah mendingan tenen di pesantren. Betul? Daripada di imah, ibu kita tanggung jawab gede, belum tentu anak orang berhasil dengan didikan kurang, tetapi bukan ditaruh di pondok pesantren akan dijamin berhasil. Setidaknya tanggung jawab ibu tidak terlalu berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua. Mau dikemanakan itu, mau ditaruh di rumah itu, yang penting kata Allah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Pokoknya setiap anak lahir itu fitrah, suci, hebat, bagus, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ketika anak itu menjadi yuhawwidani au yunasirani au yumajjisani, dia menjadi Nasrani, dia menjadi Majusi, dia menjadi Yahudi, fa'abawahu, maka itulah tanggung jawab daripada kedua orang tua. Jadi anak kita badar, anak kita celaka, anak kita soleh, semua dikembalikan kepada orang tuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya tidak panjang lebar. Intinya indikator daripada visi dan misi pondok pesantren Darussalam di sini adalah terlaksananya
pendidikan yang membentuk akhlakul karimah dan beramalkan ahlus sunnah wal jamaah. Saya pesan kepada ibu-ibu sekali lagi, tolong anak kita nanti apapun ketika sudah menempati pondok pesantren, jangan dengarkan keluh kesah anak, jangan dengarkan telentong didengekeun, jangan terlalu diambil hati, karena anak ketika sudah masuk ke pondok pesantren nggak ada anak yang betah, Bu. Yang walaupun di rumahnya giat, niat benar udah nyari pondok pesantren ulah geuning gitu, bawa turun sareng banget galak jauh sekolah apa bakal bermasalah, gitu kan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya sampai 3 bulan Bu tuh bisa sare nguruskan budak, tapi nggak sebulan bulan kan itu mah alhamdulillah tibra, bahkan keberangan semuge. Nah, itu diada karena apa? Anak 1, 2, 3 bulan dia adaptasi di lingkungannya sendiri. 3 bulan sampai 6 bulan dia mencoba untuk beradaptasi. Nah, mencoba untuk menikmati. Nah, nggak sekedar bulan kali itu mah hayang balik-balik aja gege sok bae tinggal ikut. Itu aja Bapak Ibu yang saya hormati. Dari saya mohon maaf mohon itu maaf yang selesai apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Gunawan SPDI selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam yang telah menjelaskan profil tadi Buya Pondok Pesantren Darussalam. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Darussalam ini adalah tempat yang tepat untuk anak-anak kita semua, yaitu terutama di bidang agama dan juga adab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, meningkat sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Darussalam dan sekaligus Kepala Sekolah SMP Plus Al-Burhaniyah, yakni kepada Bapak Ustadz Eras Rashid SPDI. Kepadanya saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bil murad. Pertama dan yang paling utama, puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, saat ini kita diberikan limpahan nikmat hidayah dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah kita berkumpul pada kegiatan saat ini senantiasa Allah memberikan rahmat dan juga ampunan untuk kita semuanya. Jadikan wasilah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, termasuk kita pun insya Allah mudah-mudahan terus belajar istiqomah dalam mencintai kalimatillah. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada panutan baginda Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratan mukarramah, ibunda tercinta Umi Hajah Siti Hamnah beserta keluarga besar, dari mulai yang paling ujung ya yang saya kenalkan, mungkin kalau tetangga Darussalam udah pada kenal,
Yang paling ujung itu Ustazah Lenawati, mudarisah di Pondok Pesantren Darussalam dan SMP Pusat Al-Quraniyah. Kemudian yang kedua yang pakai kacamata, kacamatanya dilihatin baik tapi gak dipakai. Ini Ibu Ustazah Siti Rohaya SAG, anak yang paling tua. Nggak apa-apa ya awak bilang tua dan tak benar, yang paling tua dari emak. Kemudian ini Ibunda tercinta Ibu Haja Siti Hamdan. Kemudian Bapak Ustadz Hajar SPDI adalah suami dari Ibu Ustazah Rohaya Siti Rohaya. Kemudian yang ini adalah Bapak Haji Sarul Jajul MPD, adalah sama-sama statusnya kita sebagai mantu di sini. Mantu masih anak ya Pak? Masih ya? Jadi ini suaminya Bu Haji Bidan, dan kebetulan tadi ketua yayasan adalah paling ganteng di antara saudara-saudara perempuannya, Siti Rohaya, Siti Rohimah, dan Siti Rohia. Jadi kebetulan di sini ada keluarga besar roh. Juga para wali santri yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak dan Ibu sekalian, tanpa disebutkan satu persatu, keseluruhan kurang lebih ada 67 plus ditambah dengan yang pindahan kelas 8 yang saya hormati, Bapak dan Ibu semua, anak-anakku sekalian, santri Darussalam angkatan kedua. Welcome, selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadal ma'had di Darussatil Islamiyah Darussalam. Mudah-mudahan ini adalah sebagai jalan kita sebagai orang tua mendapatkan keselamatan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati dan saya banggakan, kenapa kita lakukan ta'aruf di luar, tidak di dalam kelas? Yang pertama, ada ruangan yang insya Allah memadai, cukup luas, namun harus membuka ruang, dan kebetulan itu diisi oleh lemari dan kasur santriah perempuan di posisi yang paling atas. Kalau saya posisikan di musola, Pak Amil izin semuanya, kita kayak mau ngaji mingguan. Akhirnya saya posisikan di luar, dan alhamdulillah air dan kuenya ada Ibu. Ada, walaupun tidak kebagian semua ya. Mungkin panitia pesannya kurang banyak, Bu Haji. Nanti selesai ibu-ibu pulang kita pesan paling banyak. Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, sengaja kita di luar lesehan duduk bersama agar semakin terjalin rasa kebersamaan kekeluargaan di antara kita. Pertama yang saya ucapkan adalah ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran sekaligus kepercayaan Bapak dan Ibu seluruh wali santri yang insya Allah sudah fit, sudah deal akan melanjutkan pendidikan untuk anak-anak tercinta di Ma'had di Darussatil Islamiyah Pondok Pesantren Darussalam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi tahapan ta'aruf sudah dilakukan oleh Ketua Yayasan Bapak Ustadz Gunawan SPDI, di mana memang itu penting. Ta'aruf harus mengenal profil kronologis pondok pesantren. Ini adalah tahun kedua Pondok Pesantren Darussalam. Setelah di tahun pertama kami atau keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam menerima amanah daripada wali santri sejumlah 27 orang angkatan pertama. Itu alhamdulillah banyak keajaiban. Bangunan belum ada,
hanya ada batu split, tapi memastikan hadir dan bergabung, mendaftarkan diri, bahkan ngisi formulir pun ditungguin, kita ngeprint dulu tahun kemarin tuh. Artinya apa? Qadarullah, Allah yang menggerakkan hati kita. Dan hari ini kami menargetkan membatasi maksimal 80 santri yang akan kita terima, dan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kurang lebih 67 orang. Apakah masih akan menunggu sisa harus sampai 80? Tidak. Kita akan lakukan, kita akan lanjutkan. Bapak dan Ibu sekalian, selaku pengasuh sekaligus kepala sekolah, ini judulnya memang bukan diborong Pak Amil, karena kita baru kepala sekolah bisi teka gaji, jadi saya borong saja. Beliau Pak Haji Sarut tugas PNS-nya di Cikarang Selatan, Pak Ustadz Haja di SDIT Al-Burhaniyah, Ibu Rohaya pun sama. Jadi saya yang nganggur akhirnya ketempuhan, padahal yang paling bocah, yang paling muda. Kenapa? Filosofi sederhana. No, anak mantu yang paling muda yang kudu jadi pengasuh. Emang kenapa? Kita yang tua udah pada bosan ngasuh dia waktu kecil begitu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama tadi ta'alluq, yang kedua adalah ta'alluq. Ta'alluq itu adanya keterkaitan antara kita dengan kita, antara pihak pondok pesantren, pengasuh, mudaris dengan wali santri. Persis sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan, Pak Ustadz Gunawan, masing-masing di antara kita adalah dititipkan amanah oleh Allah. Ini bukan cuma sebatas urusan dunia, tapi urusan akhirat. Tidak hanya sebatas urusan lahir, tapi urusan batin. Maka kami dari pondok pesantren mewajibkan setiap awal tahun sebelum pembelajaran, sebelum ngaji, kita mengadakan acara silaturahmi dan ta'aruf sesama wali santri agar kenal. Pak dari mana? Oh saya dari Lemah Abang. Bapak dari mana? Saya dari Ciledug. Saya dari mana? Dari Burangkeng. Ada yang dari Cibitung, ada yang dari GBP, GSP, ada yang dari Tambelang. Yang paling jauh dari mana? Karawang. Hadir Karawang. Ada yang dari Tegal Danas, Cikarang Timur. Dan saya yakin ini belum hadir semua ya, Teh Ustazah. Bu Haidi belum hadir semua ya dalam daftar hadir. Maka seiring berjalannya waktu memang ada beberapa yang japri juga Pak Ustadz tidak bisa hadir karena ada kegiatan ABCD. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua yang saya sampaikan adalah ta'alluq. Ta'alluq itu adanya keterkaitan. Apa sih keterkaitannya? Saya sering menyampaikan setiap kali Bapak dan Ibu ketika registrasi ataupun daftar di pondok pesantren, Pak Ustadz, anak saya nanti ada tes dulu enggak? Di pondok pesantren tidak dites kemudian baru diterima dulu baru dites. Beda we, pondoknya masih baru. Enggak, itu konsep yang akan kita terbalik. Kita terima dulu baru nanti dites. Jangan kemudian dites dulu, anak kita umpama pemahamannya nggak sampai terhadap apa yang dijadikan materi tes, kemudian nggak lulus. Kecewa nggak Bu? Pupuk kita mau nyekolahin pesantren anak teh biar pinter. Ini mah dites dulu atau kagak lulus. Di kita diterima dulu baru dites. Apa yang ditesnya? Tujuannya adalah untuk memilah dan memilih mana yang sudah lancar baca Al-Quran, mana yang belum. Itu ada metode tersendiri yang kita tangani. Ta'alluq di sini para Bapak dan Ibu wali santri adalah terkait dengan program-program. Ini kita ngomongin program dulu karena saya sudah janji bahwa wali santri wajib hukumnya mengetahui anak kita di pesantren 24 jam ngapain aja, kan gitu ya. Maka tadi sengaja kita fotokopi itu gambaran yang agenda kegiatan belajar di pondok pesantren. Anak-anak kita nanti santri ada yang ikut ya. Nanti akan bangun jam 4 subuh. Wah, nggak jadi aja Pak.
Insya Allah jam 4 paling awal ya, karena sekarang subuh jam berapa Bu? Hati jawabnya, ada yang bilang Pak Ustaz, subuh jam 5, kesiangan pastinya. Setengah 5 sampai sholat subuh berjamaah. Di situ digambarkan ya sampai dengan pagi. Anak-anak sudah di musola pagi itu, kemudian sebelum di musola sholat duha berjamaah, lantas kemudian anak-anak kita di sarapan terlebih dahulu. Makannya 3 kali Bu, pagi, siang, sama sore. Jangan sampai ada bahasa begini, oh Ustaz Darussalam di pondok pesantren Darussalam makan mahal banget, makannya berapa duit? 750.000. Emang berapa kali? 3 kali. Nah, kadang-kadang anak-anak kita di rumah makan berapa kali? Itu 3 kali, bisa lebih. Kalau pernah saya padat bisa jadi anak santri 4-5 kali, karena dari pengajian bau berkat. Itu ya, ini penting. Jadi kalau pengasuh saya nggak banyak dalil, tapi ingin menyampaikan anak-anak kita dari pesantren. Jadi insya Allah nggak harus, wah Ustaz saya ngirimin ininya seminggu sekali takut anak saya lapar. Enggak, tenang aja. Kantin ada di Bu Haji. Kalau kurang duit, tiap hari ada. Anak-anak kita jatah sehari 10.000. Ini kita sepakat ini. Anak-anak kita dikasih uang jajan top up-nya di pesantren, mau 10.000, mau 15.000. Cebangi cukup ya? Iya. Kata kita orang tua, lah cukup Ustaz, ceban mah pagi udah sarapan, jajan kantin belum buka kita kunci sengaja. Ya jangan kayak di rumah, 1 nasi, 1 wafer, cetong tuh bocah. Nah pagi jangan dulu jajan, nanti jajannya pas istirahat sekolah gitu, jajan 2.000. Ada yang mak. Nah, Bapak tahu ngerti mak. Jadi kalau jajan itu mak emang resep turun ya, mak. Pada akhirnya waktu siang sorenya udah habis gitu. Jangan sekali-kali Bapak dan Ustaz anak saya menggembul, ini memang ada rezeki, saya pengen 20, jangan. Tujuannya adalah kita mendidik bersama. Inilah adanya keterkaitan, ta'anuk. Kita kudu kerjasama. Supaya apa? Chemistry-nya terbangun antara pesantren dengan wali santri. Satu. Kemudian yang kedua, dalam lembaran tadi Bapak dan Ibu itu tidak harus diisi sekarang, ya. Ada surat pernyataan santri, kemudian surat tata tertib santri yang harus diisi, dan kemudian surat pernyataan orang tua bahkan bermaterai. Itu mah dibawa pulang masing-masing, jangan diisi sekarang. Pulpennya nggak ada. Jadi di rumah ini penting. Kalau ibarat kita mau ngambil perumahan, ini sama juga dengan mau angkat kredit. Tapi bukan kreditin bocah, bukan. Artinya adalah ada terbangun chemistry keseriusan. Jadi tidak hanya dalam lisan Ustaz saya maslahin anak saya biar di pondok pesantren biar betah, di rumah emang bikin gedeg baik. Jangan. Seperti tadi yang dikatakan Bapak Tua Yayasan, iya udah di pesantren, di rumah ribet banget, belajar dulu. Jangan begitu niatnya. Niatkan bahwa mereka kita titipkan di pesantren menjadi para generasi penerus sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali kepada niat. Ada keterkaitan dengan ta'alluq. Memang di pesantren ada aturan. Insya Allah anak bapak dan ibu tidak akan keluar gerbang kecuali ada izin dari pengasuh dan juga para pengurus. Kemudian yang disampaikan adalah, atuh Pak anak saya seminggu umur dikerem terus. Tidak. Kita paham usia lulusan SD sampai menginjak SMP itu masih termasuk ke dalam kategori golden age, usia masa keemasan. Pertumbuhan antara anak-anak menginjak kepada remaja. Maka kita paham itu, insya Allah nanti
ada seminggu sekali mutrindana didampingi oleh para pengurusnya dan termasuk pengasuh, olahraga bersama di sekolah, santai bersama dan lain sebagainya. Insya Allah bukan mendahului takdir Tuhan yang berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, anak-anak santri cukup waktu 3 hari paling lama 1 minggu betah di pondok pesantren Darussalam. Itu karena ketua yayasannya senang ngeliwet, nah dia diajakin ngeliwet sama Pak Ustadz, pinter banget ngeliwetnya. Tinggal nanti giliran siap-siap emaknya pada galau. Nanti saya minta kepada para pengurus harus sejalan. Bu Ustazah, fotoin anak saya lagi ngapain? Nah, Ustadz, anak saya lagi ngapain? Jangan ya Bu ya. Nanti juga di-share di grup bareng-bareng. Kemarin terjadi, Ustadz saya kangen banget sama anak saya lah, 10 bocah saya fotoin satu-satu, ceprek. Itu Bu. Jadi insya Allah semuanya everything is running well, akan berjalan sesuai dengan agenda dan program kita. Bapak dan Ibu sekalian, tak kalah penting juga sekolah anak-anak kita dari jam 7 sampai dengan jam 2 ya. Dan sepatu juga penting, walaupun kadang-kadang di sini antara kepake dan tidak. Penting. Banyak kan kadang di belakang sepatu anak-anak pada numpuk gitu. Karena kenapa? Nanggung mau pak, karena ke kelas nggak boleh pakai sepatu, dibuka saja, tapi wajib gitu. Kemudian istirahat kailulas, tidur siang jam 2 sampai dengan jam 3, selanjutnya ngaji asar berjamaah sampai dengan jam setengah 5 mandi bersama, tapi bukan bareng-bareng, sendiri-sendiri. Saya siapkan santri laki-laki di belakang, nanti kami akan buatkan jadwal. Ustadz, ini kan kamar mandinya cuma 3, ntar anak saya kalau mau mandi gimana? Tenang, itu kapasitas kami selaku pengasuh di pesantren. Ibu mah anteng-anteng aja. Aduh Ustadz, ntar anak saya kalau mandi gimana? Tenang, ya mandi pakai air. Jadi ranah pesantren jangan ditafsirkan oleh para wali santri, nanti akan bingung sendiri kalau ditafsirkan, betul nggak? Kemudian habis itu ngaji sampai dengan isya, sampai dengan sesuai dengan yang ada dalam jadwal ya. Bahkan saya ingin ada tambahkan kitab Akhlaqul Banin, di samping kitab Ta'limut Ta'lim, kitab Safinatun Najah, kitab-kitab itu Bu, kitab gundul, kitab kuning yang dikajinya. Nah maka di pesantren itu bisa jauh lebih memahami dan membaca kitab kuning. Biasanya adalah anak-anak santri yang sudah pandai baca Al-Quran. Itu menjadi syarat. Kalau yang belum lancar jangan khawatir. Nah kalau ibu harus ridho, harus ikhlas. Kalau anak di sini seperti tadi yang sampaikan, ini ta'alluq, ada keterkaitan. Sebulan yang akan datang, nanti Bapak dan Ibu sekalian akan menjenguk. Nih, Tom, gimana di pesantren? Alhamdulillah, Mak, betah. Iya, saya mah Ustadz, baru masa suruh empain bayi ayam, Pak? Emaknya protes. Contoh, Ustadz gimana sih anak saya pesantren suruh empain bayi ayam? Jangan, itu instrumen. Ada dalam kitab taklim. Keberhasilan seseorang menimba ilmu itu bukan karena dia nunduk terus melogat, pandai menjelaskan, enggak. Bahkan saya Bu, sedikit cerita, di pesantren satu kitab tafsir Jalalain itu 1 lembar ngisi logatnya, 1 lembar kosong. Gara-gara apa? Duduk tidak boleh, bergeser dari tempat kiai ngaji. Saya persis di bawah kaki kiai ngaji. Kalau mau melogat ras, bikinin ucekan ulekan daun dadap, pergi ke dapur. Logat ketinggalan, ras, bikinin teh, pergi ke dapur. Logat ketinggalan, nyaris banyak kitab yang kosong. Tapi kenapa hari ini cita-cita sedikit pun tidak ada? Tapi Allah menakdirkan ada pondok pesantren. Saya meyakinkan ada ketaatan, kepatuhan pada guru dan ridhonya orang tua. Insya Allah.
Pokoknya kalau cerita awal kisah Darussalam, sedih. Bangunan segini hebatnya, gimana nggak sedih? Nggak punya duit, sedih. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, adanya ta'andum. Kalau sudah ada keterkaitan antara wali santri, pengasuh, para mudaris, bertanggung jawab lahir dan batin, maka akan lahir tafahum, saling memahami di antara kita. Yang saya sampaikan barusan adalah contoh terkecil saja. Anak-anak, insya Allah kita paham dan sudah lahir batin menyiapkan diri bersama keluarga besar menerima amanah dari Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah hiruk pikuk di pesantren. Anak-anak kita tidak harus ada akses untuk dibuat jadi kolokan. Ustaz, anak saya takut jajannya kurang diselipin. Ustaz, anak saya mau seminggu sekali saya tengok ya, kebetulan deket. Ya enggak gitu juga, kasihan sama yang jauh, bener gak? Ntar kata yang jauh begini, dia mah mentang-mentang deket, ditengokin terus. Usahakan kita sama-sama. Penjemukan santri kita sepakati 1 bulan 1 kali, setiap hari Sabtu atau Minggu ya, itu sifatnya tentatif. Yang pasti di awal bulan. Kalau awal bulannya tanggal 5 ya tanggal 5 penjemukan. Dan sebagaimana dalam edaran ini yang pernah terjadi, jangan ketika penjemukan nanti walaupun bulannya akan datang, anak kita rindu sama motor, mah pengen ke apa, ya udah bawa sendiri tuh, jangan. Di sini tidak boleh kecuali diantar. Bapak dan Ibu sekalian, kita harus sesi tanya jawab. Nanti juga Pak Haji ada sedikit pemaparan terkait dengan kurikulum dan lain sebagainya. Apa yang saya sampaikan sengaja ini tidak semua, masih ada bahan yang saya keep. Nanti biar Bapak Ibu sendiri yang untuk mempertanyakan. Kita sambil santai saja. Ada yang mau ditanyakan, yang dikonfirmasi dan lain sebagainya, monggo disilakan. Saya kira seperti itu saja yang dapat disampaikan untuk sementara, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap keluarga besar pengurus Yayasan Haja Siti Hana Darussalam, Ibunda Haja Siti Hana selaku pembina yayasan, dan Ibu Siti Rohaya, kemudian Kang Ustaz Haji Jaya selaku penasihat, Ketua Yayasan Ustaz Gunawan SPDI yang sudah tadi memaparkan visi pondok pesantren, kemudian Ustaz Keras Abdul Aziz selaku pengasuh pondok pesantren sekaligus kepala SMP plus Al-Burhaniyah. Mungkin nanti yang paling banyak akan berhubungan dengan Bapak Ibu semuanya terkait dengan anak-anaknya di Ponpes Darussalam. Kemudian seluruh mudaris dan mudarisah SMP plus Al-Burhaniyah yang di belakang juga ibu-ibu. Alhamdulillah SMP Al-Burhaniyah ini tenaga pengajarnya masih cukup muda-muda, masih energi, masih tenaganya masih besar, dan karena masih muda jadi sama anak-anak ibu nanti ngobrolnya nyambung, pembelajarannya jadi tidak kaku ya, seperti dengan teman, tapi tentu dengan batasan-batasan sebagai murid dan guru.
para orang tua dari siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang sangat kami banggakan anak-anakku semua, calon-calon santri dan santria Pondok Pesantren Darussalam. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang waktu mulia ini dalam rangka menyiapkan untuk putra-putri kita berharap kedepannya menjadi anak-anak yang memiliki ilmu pengetahuan, menjadi anak-anak yang memiliki akhlak dan karakter yang baik, sehingga menjadi apa sesuai dengan yang kita harapkan sebagai orang tua. Ya, alhamdulillah. Dan sekali lagi saya selalu mengatakan sangat bangga, sangat bahagia bagi orang tua yang anaknya bersedia mau sekolah sambil mondok. Ya, insya Allah, karena hasil pendidikannya akan lebih banyak dan lebih bagus. Bapak, Ibu, wali santri dan anak semua, sebelum saya melanjutkan ke sedikit pembahasan kumparan, mungkin ada baiknya sedikit kita dengarkan sebuah nasihat bijak yang sangat bagus menurut saya dari salah seorang santri Darussalam. Kebetulan sekarang anaknya lagi libur di rumah, jadi kemarin kebetulan sebelum liburan kita mengadakan acara kenaikan kelas atau imtihan, menampilkan kreasi dan kreativitas anak-anak santri. Baru 1 tahun, tapi alhamdulillah sudah terlihat hasilnya. Dan ini saya potong rekaman dari pidato atau ceramah salah seorang santri Darussalam. Insya Allah menjadi bahan renungan dan pelajaran kita semua. Itu sedikit cuplikan ceramah atau pidato salah satu santri Darussalam ketika kemarin akan liburan di acara imtihan. Artinya apa? Ini menurut saya satu hal yang luar biasa. Anak kelas 7 SMP 1 tahun belajar di pondok sudah berani tampil di atas panggung, berani tampil megang mic, dan berani tampil memberikan ceramah. Ya, jadi ini sekali lagi menurut saya satu hasil proses pendidikan. Nah, inilah memang salah satu yang akan didapatkan di Pondok Pesantren Darussalam, melatih keberanian anak untuk tampil, biar suatu saat kelak dia bisa memberikan manfaat di lingkungan masyarakatnya. Ya, jadi itu salah satunya. Dan bagi anak-anakku, salah satu arti kita sebagai anak adalah dengan patuh terhadap orang tua. Salah satunya ada dengan mau sekolah sambil mondok di pondok pesantren. Bapak Ibu, anak-anak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah dipaparkan cukup panjang lebar baik oleh ketua yayasan maupun oleh pengasuh sekaligus kepala SMP Plus Darussalam. Mungkin saya hanya akan menambahkan beberapa hal saja. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melihat keliling seluruh area Pondok Pesantren Darussalam. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok ini area pondoknya sempit amat gitu, cuma segini. Nah, tapi yang ingin kami sampaikan adalah dari 100
selaku pengurus bahwa bicara tentang lembaga pendidikan pondok pesantren, dan ini insya Allah menjadi mimpi besar kami semua para pengurus. Bicara lembaga pendidikan, mungkin kalau diibaratkan sebagai kita punya sawah, ya, bukan berapa banyak sawah yang kita miliki, tapi bagaimana kita mengolah sawah tersebut supaya hasilnya berkualitas dan baik. Artinya itu, ya. Walaupun mungkin lembaga pendidikan kita masih seperti ini, tapi mimpi besar kami adalah ingin mencetak santri dan siswa yang sesuai dengan fisik memiliki akhlak berakhlakul karimah, akhlak yang baik. Ya. Salah satu indikator akhlak yang baik adalah patuh, hormat, dan taat terhadap orang tua dan gurunya. Jadi itu dan juga mungkin ini sedikit buat anak-anak semuanya supaya ada persiapan bahwa nanti kalian belajar di pondok itu akan berbeda dengan ketika diam di rumah, akan ada perbedaan. Tapi itu semua yakin seperti tadi yang disampaikan oleh ketua yayasan dan pengasuh, ya, apapun yang dilakukan di sini, kegiatan apapun itu adalah dalam rangka membentuk, mencetak anak-anak kita supaya ketika kelak insya Allah 3 tahun di sini pulang sudah ada hasilnya, ya, sudah ada kemampuannya, sudah ada kepintarannya. Jadi itu makanya tadi disampaikan bahwa dalam lembaga pendidikan itu harus sejalan antara pengasuh dengan orang tua. Ya, jadi harus sejalan, seirama supaya nanti sama dan sehingga apa yang disampaikan di pondok hasilnya bisa maksimal. Kemudian sedikit mengenai sistem pembelajaran tadi sudah disinggung oleh pengasuh bahwa memang di pondok pesantren itu pembelajarannya full, seminggu 7 hari, sehari 24 jam. Waktunya diisi dengan belajar. Belajar di sini bukan berarti anak itu kok di dalam kelas belajar dengan buku, tapi tentu dengan kegiatan-kegiatan yang bervariasi. Karena tadi disampaikan memang kita paham betul dunia anak-anak itu adalah dunia bermain. Tapi artinya apa? Kita ingin menciptakan ruang permainan yang berkualitas. Artinya apa? Permainan yang kita ciptakan juga kegiatan yang kita ciptakan dalam rangka menunjang pendidikan anak. Ya tadi disampaikan mungkin seminggu sekali bisa diajak keliling. Ya itu semua juga dalam proses pendidikan karena dibimbing oleh gurunya. Kemudian nanti ada pembelajaran di lapangan dan sebagainya. Intinya apapun yang ada di sini kita ciptakan, kita buat adalah dalam rangka menunjang proses pendidikan anak. Ya termasuk ada kantin, itu juga bagian dari proses pendidikan. Bagaimana supaya anak berlaku jujur salah satunya. Karena kadang di sini kantin itu bebas tuh ya. Silakan ambil uangnya, simpan aja. Ini sengaja untuk melatih anak. Sudah terbentuk belum sifat jujurnya? Seperti itu. Kemudian juga mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa insya Allah Bapak Ibu menitipkan memondokkan anaknya di sini juga kesehatannya insya Allah akan terpantau selama 24 jam. Karena kebetulan di samping juga ada balai pengobatan. Jadi kalau ada anak baru meluput aja langsung kita tangani ketika anaknya itu menyampaikan ke pengurus. Jadi insya Allah yakin apapun yang kami lakukan di sini adalah dalam rangka membentuk putra putri ibu sehingga kelak nanti lulus dari sini menjadi sesuai dengan anak yang diharapkan. Ya. Jadi sekali lagi perlu kerjasama karena tanpa kerjasama dimanapun yakin bahwa pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Jadi perlu kerjasama dan tadi disampaikan oleh ketua yayasan ketika Bapak Ibu sudah memasukkan anak di pondok, percayakan, aku yakin bahwa di pondok
di sekolah putra putri Bapak Ibu akan dididik dengan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, artinya Bapak Ibu gak usah berpikir lagi nanti anak saya seperti apa, anak saya diapakan. Nah, tugas Bapak Ibu hanya mendukung semua kegiatan pondok pesantren, tentu saja juga termasuk keperluan putra putrinya. Dan sekali lagi, yang namanya pendidikan itu tidak akan berjalan, tidak akan berhasil dengan baik tanpa kerjasama pihak yayasan dengan orang tua. Jadi sekali lagi, niatkan, teguhkan dalam hati saya menyekolahkan anak saya, mengolah anak saya di pondok pesantren Darussalam sudah saya serahkan sepenuhnya lillahi ta'ala karena Allah, karena supaya anak-anak saya kelak menjadi anak yang berakhlakul karimah sesuai dengan visi dan misi pondok pesantren. Dan mengenai kegiatan tadi sudah disampaikan, insya Allah selama 24 jam putra putri Bapak Ibu akan terpantau, akan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang, memupuk kreativitas dan bakatnya, juga memupuk intelektualitasnya dengan pembelajaran di dalam kelas. Barangkali itu saja yang bisa saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua sudah memberikan kepercayaan kepada kami, keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, untuk turut serta mendidik, membimbing dan mengajar putra putri Bapak Ibu semua, dan dengan nawaitu niat lillahi ta'ala ingin memberikan bekal ilmu pengetahuan buat anak-anak kita, insya Allah akan apa yang kita lakukan selaku orang tua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap kita semua dimudahkan dalam rangka memberikan pendidikan buat anak-anak kita, ya, karena ini adalah salah satu tanggung jawab dan tantangan selaku orang tua dan kami di sini yang mendapat amanah. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan dan menerima amanah yang Bapak Ibu berikan dengan baik, ya, sehingga kami bisa memberikan anak Bapak Ibu menjadi anak yang bermanfaat, dibekali dengan ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik. Barangkali kita yang bisa saya tambahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin nanti lebih panjangnya akan disambung dengan sesi tanya jawab kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau perlu kami. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita meningkat kepada acara selanjutnya, yakni acara sesi tanya jawab. Bila nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai Pondok Pesantren Darussalam dan juga mengenai sekolah, mangga ditanyakan, atau yang kurang jelas atau yang kurang paham silahkan nanti ditanyakan. Yakni pada acara sesi tanya jawab ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Eras Rashid SPDI. Kepadanya saya persilakan dengan segala hormat. Baik, Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya, setelah tadi pemaparan dari berbagai kapasitas dari Pak Haji selaku kurikulum yayasan, bahkan tadi saya sendiri sudah menyampaikan, barangkali ada yang ingin dipertanyakan. Jangan sampai nanti selesai sudah sampai di rumah, oh Ustaz saya lupa banget mau nanya gitu. Itu anak saya bawa piring sama gelas, entah dinamain apa enggak gitu, misal. Itu tinggal inisiatif. Kalau soal teknis itu mah ya, mau dinamain boleh, karena namanya satu kopong kadang-kadang nanti suka pacorok Bu, suka bareng-bareng. Disitulah
nuansa kebersamaannya dengan santri. Kalau kasih nama boleh, enggak pun enggak apa-apa. Kadang-kadang saya sendiri yang menggotong-gotong galon, pas mereka makan nanggung, kita yang gotongin galon, akhirnya nggak pada ngambil gelas, yang ada meronyok bareng-bareng gitu tuh. Hal-hal begitu terjadi di pesantren kebersamaannya. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada yang dipertanyakan jangan sungkan, jangan malu. Sok. Dari bapak-bapak barangkali Pak RW, sok Pak RW, sok silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kencengan ya Pak. Sok silakan. Ya sekolahnya. Pelajarannya itu pelajaran sekolah seperti biasa atau itu dengan Baik. Nah, sudah belum? Sudah cukup. Pelajarannya sama seperti sekolah pada umumnya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Sunda, ada IPA, IPS, kemudian sama pada prinsipnya seperti sekolah lainnya. Dan jam 1, jam 13 sampai jam 2 itu pelajaran tambahannya, fikih, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam atau tarikh Islam, dan pelajaran di luar pelajaran umum. Dianggap seperti itu. Dan inilah yang disebut dengan plusnya. Tidak hanya plus ada tambahan pelajaran, tapi plusnya memang ada di pondokan juga. Dan anak-anak juga nanti ada ruang jeda waktu untuk menghafal pelajaran umum selesai ngaji, sambil santai, ada sambil pada pakai kolor gitu Bu ya, mau tidur pakai sarung atau sambil pakai kaos. Mereka baru kita arahkan untuk menghafal pelajaran umum, jadi jangan khawatir. Dan kemudian itu juga muncul dirapotkan, dan ijazah sama halnya seperti pendidikan pada umumnya. Dan insya Allah juga nanti ijazahnya juga langsung ijazah SMP Plus Al-Burhaniyah itu. Insya Allah kita garansi itu, artinya tidak nginduk ya. Jangan-jangan kan ada juga yang 3 tahun anak kita sekolah tapi ijazahnya misal pesantrennya sekolahnya Darussalam tapi ijazahnya Sirojul Ayam umpama. Enggak, di kita tetap ijazahnya ada 2, ijazah SMP Plus dan ijazah pondok pesantren. Dan rapotnya pun ada 2, ada rapot sekolah dan ada rapot pondok. Nah, pelajaran fikih SKI itu ada di rapot sekolah. Rapot pondoknya apa? Uji kompetensi pesantren. Itu kita adakan sama seperti halnya sekolah. Ada 3 bulan UTS, ada per 3 bulan uji kompetensi pesantren. Artinya adalah santri diuji selama 3 bulan kemampuan baca Al-Qur'annya, baca kitabnya gitu. Dan nanti bisa sampaikan juga Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah mohon doanya di pertengahan Juli ini, di pertengahan Muharram, pondok pesantren akan mengadakan kegiatan Gebiar Muharram. Nanti dibolehlah ibu-ibu bisa hadir. Saya akan tes anak-anak santri baru kelas 7 untuk memberikan perform penampilan di kegiatan nanti yang akan datang. Boleh, saya akan desainnya nanti malam dengan siang gitu. Malam dengan siang ada kegiatan, nanti pengisinya adalah santri. Jadi tidak hanya di Haflatul Imtihan, tidak hanya di tahun sekali, tetapi di momen Muharram, mohon doanya insya Allah di pertengahan Juli atau pertengahan bulan Muharram ini akan ada kegiatan Gebiar Muharram sekaligus santunan untuk
lokal yang ada di pesantren Darussalam. Mohon doanya, dan nanti kalau ibu-ibu boleh hadir. Itu Kang ya. Jadi 1 kali pertanyaan jawabannya udah banyak banget saya kira tuh. Sok-sok Pak Ji. Ya baik, sedikit penambahan ya atas pertanyaan Bapak tadi. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Artinya Bapak sangat peduli dengan proses pendidikan anaknya. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama bahwa kecil-kecil begini Pondok Pesantren Darussalam ini ada di bawah naungan 2 kementerian sekaligus. Yang pertama ada di bawah naungan Kementerian Agama, yaitu untuk pondok pesantrennya. Yang kedua, kita untuk SEP Plusnya Pak tetap ada di naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, jadi kenapa SEP Plus? Karena selain pelajaran umum tadi disampaikan oleh pengasuh, memang kita ada plus pelajaran keagamaannya yang nanti dirapot jadi satu paket dengan rapot SMP. Plusnya lagi ada pelajaran pondok. Jadi nanti yang SMP-nya tetap ke Dinas Pendidikan, kalau yang pondok pesantrennya mengacu ke Kementerian Agama. Artinya apa? Di sini bagi anak Bapak Ibu yang punya potensi, peluangnya sangat terbuka sekali untuk mengembangkan. Karena bisa ikut kegiatan dinas, bisa ikut kegiatan Kementerian Agama. Ya kebetulan memang sekarang juga Kementerian Agama kita lagi gencar-gencarnya untuk memajukan pondok-pondok pesantren dengan berbagai kegiatan. Jadi itu insya Allah mohon dukungan dan doanya kita terus bisa mengembangkan lembaga ini, sehingga berharap suatu saat kita bisa menghantarkan murid kita, santri kita, putra putri Bapak Ibu semua bukan hanya berkiprah di tingkat lokal ya, berharap bisa sampai ke tingkat nasional. Karena sekali lagi kita mengacu kepada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Itu aja tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu silakan, masih ada yang dipertanyakan? Jika masih ada, Kita masih ada ruang waktu ya untuk sharing, diskusi di masa atau momen ta'aruf hari ini. Atau cukup? Sok sebentar. Kasih mic teh. Nah, itu dekat sampai tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya yang tentang uang saku, Ustaz. Apa itu uang saku yang dikasih ke anak atau diberikan dengan pengasuh? Untuk top up uang saku, Iya. uang jajan ya. Untuk uang jajan kelas 7 tahap pertama saya wajibkan untuk dititip di pengasuh. Setuju nggak? Ustaz, anak saya biar megang duit, ya tetep jajan mah diatur, susah. Gini, kenapa harus dipegang di pengasuh? Nah, bisa jawab ibu ya. Analisanya sederhana. Ketika kita megang uang, berarti kalau dikali 1 bulan 300.000 ya. Itu duitnya bukan, nggak mungkin ditaruh di peci kayak Pak Ustadz Gunawan. Duitnya pasti kita bocah ada nyelapnya, anak-anak ada yang di buku gitu kan ya. Atau kadang-kadang lupa kemudian jatuh. Ustadz, Pak, duit saya hilang. Akhirnya apa? Ini jadi fitnah di lingkungan, gitu ya. Jadi fitnah. Pak, duit saya hilang. Emang berapa? 20.000. Emang padahal jajan habis 30 tuh. Ini jangan sampai terjadi. Maka kesimpulannya adalah dititip di pengasuh ya. Dititip di pengasuh dan juga pengurus. Kalau kemarin anak-anak santri 27 bisa ditangani sama Bu Nyai, sama saya punya istri masih tangani. Ngebaris kalau pagi teh, santriin ngebaris.
Tuh satu, kemarin masih begitu, sekarang nggak mungkin. Karena kenapa? Udah cukup banyak, gitu. Pasti keteter kita akan melibatkan, dan untuk santrian kita sudah siapkan pendampingnya dari alumni dan lulusan di pondok pesantren juga. Dan untuk santri juga anak laki-laki ada pendamping 2 orang juga. Jadi insya Allah masing-masing bisa terkontrol jauh lebih baik selama 24 jam. Jadi kalaupun saya merem, mereka ada pendampingnya gitu. Kalaupun saya ceramah keluar, santri nggak kelambakan. Pokoknya kemana tetap ada pendampingnya. Jadi kembali untuk tadi soal uang, dititip. Kita sepakati itu ya, dititip di pengasuh gitu. Kemudian silakan, barangkali ada lagi bapak-bapak. Oh silakan, mau gratis, besok mau bayar. Ini jadwal pelajaran ini jadwalnya itu harinya bisa, ini kan split nih. Betul. Dari Senin sampai Jumat, atau Senin sampai Minggu. Oke. Yang kedua, nah kalau Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Minggu, nah di sini kan nggak ada ekstrakurikuler. Misalkan kayak pelajaran pengakuan pusat, apalah seperti itu. Kalau kita mengikuti jadwal ini, nah ini jadwal waktunya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Minggu. Itu nomor 1, ya nomor 2. Lanjut. Nomor 2, saya bertanya, di sini ada ekstrakurikuler misalkan apakah sekarang zaman teknologi, apa mengikuti perkembangan teknologi, misalkan dia belajar komputer, belajar hal lain, ataupun belajar sekarang kan zamannya kita sekarang modern. Nah, kita berusaha istilahnya mungkin bisa bisnis tahap atau apa belajar di sini mulai dari awal atau sistem dasarnya. Yang kedua, nomor 3, apakah ada kewajiban untuk belajar bahasa Arab dalam artian sehari-hari? Ya, jadi sehari-hari dia mulai dari sekarang sudah mulai belajar bahasa Arab dalam artian kata dasar supaya nanti menjadinya itu mulai sekolah atau apapun mungkin nanti kan bisa lancar. Apakah ada hal seperti itu? Kalau menurut jadwal ini kan nggak ada. Baik. Mentang-mentang gratis hanya langsung 3. Senang gitu. Karena kenapa? Memang tadi yang tidak tersampaikan, maka tadi tidak disampaikan di sini. Pertama adalah terkait dengan jadwal. Memang yang kami sampaikan jadwal itu adalah include yang 24 jam. Ya, 24 jam keberadaan santri pesantren, dan jadwal pun tidak begitu detail, hanya sampai Sabtu saja. Belajarnya kalau Pak Haji yang menyusun rancangannya adalah dari Senin, sekolahnya nih dari Senin sampai dengan Jumat ya Pak Haji. Kemudian nanti Sabtunya adalah ekstrakurikuler. Pertanyaannya, ekskul anak-anak kita apa? Kita ada 2, ada ekskul sekolah dan ada ekskul pondok. Ekskul sekolahnya ada futsal, kemudian apalagi banyak kemarin. Oh iya, pencak silat, anak-anak belajar silat karena musim begal, kita akan ajarkan silat. Kemudian hadroh, kemudian ekstrakurikuler pesantrennya adalah tadribul khutbah. Tadribul khutbah itu adalah belajar berceramah, dan itu setiap malam minggu. Kalau sekarang santrinya banyak berarti gabungan. Itu pasti ada kelas 7, kelas 8, setiap minggunya ada jadwal. Saya pastikan semua santri insya Allah bakal kebagian jadwal muter tuh. Nah, setiap malam Jumat setelah selesai tawasul di ekskul pesantren ada maulid tiba yang kemudian akan diiringi dengan hadroh. Itu di rolling, nanti akan bagi beberapa kelompok. Jadi kalau ada tetangga Darussalam yang mau hajat, mau ada hadroh, gampang, gak repot-repot gitu. Ada santri aja suruh pada manjak gitu. Karena pengasuhnya gitu tukang manjak, kira-kira begitu. Bapak dan Ibu sekalian, memang secara detail ini tidak disampaikan di sini karena wali santri sementara hanya cukup mengetahui anak kita 24 jam. Detailnya adalah ketika sudah berjalan, insya Allah kami pastikan akan dikirimkan. Itu akan dikirimkan lewat grup WhatsApp dari jadwal Senin sampai dengan Sabtu.
ekskulnya Sabtu Minggu anak kita ngapain aja gitu. Sudah terjawab ya. Satu lagi yang belum. Soal apa tadi, Pak Haji? Oh, bahasa Arab. Apakah kelas awal ada kewajiban bercakap-cakap bilugotil Arabiyah dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris? Walaupun kadang-kadang bahasa Inggris sebenarnya ngeselin juga, Bu. Kita nonton sinetron, the Anda dibaca the N. Jadi beda-beda. Ini keseharian khusus kelas 7 itu di kelas ya, pada pelajaran itu dan sesuai dengan jadwal. Nah, nanti kalau sudah kelas 8 itu diwajibkan 1 minggu 2 kali selama 24 jam dia mau minjem sendok wajib kudu ngomong bahasa ini sama bahasa Arab. Jadi dasarnya dari kelas 7 kosakatanya dihafalin. Maka ini akan kita berikan tambahan ekstra untuk para mudarisnya di luar jam pelajaran sekolah, karena kita pastikan nggak bakal cukup di luar jam di dalam jam sekolah harus ada bimbingan khusus terkait tadi. Itu disebut dengan program bilingual atau kebahasaan. Jadi wajib. Jadi kalau nanti jangan kaget gitu kan, ketika ibu mau jenguk 1 bulan Januari menjenguk, ngadain penjengukan. Ada ibu, oh tafadol, cek ibu teh, sama dong. Itu bahasa Arab, Bu. Jadi bahasa itu pengembangan penting, ya, pengembangan itu penting dan di kelas 7 belum, mungkin hanya pada ketika pelajaran di kelas dengan mudaris atau mudarisah dengan menggunakan memputuskan bahasa Arab dan bahasa Inggris sesuai jam pelajaran. Kalau kelas 8 wajib mau tidak mau. Apa misalnya hari Selasa dan Sabtu, pokoknya seminggu 2 kali. Nanti saya lihat rancangannya dari Pak Kurikulum dan juga kurikulum di pesantren yang pasti wajib menggunakan bahasa dan bahasa Inggris. Kalau mau makan saja minta nasi, bisa mau ngambil nasi, itu perlu pakai bahasa Inggris. Kita kan selaku wali santri pahamnya yes, no. Kalau enggak yes, no. Itu. Bahkan ketika ketumbrak apa bebaturan itu kan kesenggol, oh no what gitu. Kata kita mah benar gitu, kalau secara kebahasan salah. Saya kira ada lagi kok berarti. Sok Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ada bed. Iya. Bagaimana pemasangannya? Terus seragam yang dari pondok itu apa dibawa pulang dulu atau diserahkan saat kita masuk nanti? Baik. Saat santrinya masuk nanti. Pertama itu ibu datang ke sini isinya ada bed ya dan SPP. Pertama yang 3.650 itu sudah include dengan SPP ya. Dan kemudian bed bagaimana cara pasang? Jadi pasangnya ke tukang kepo. Iya. Ya benar. Supaya nggak tenang aja. Emang familiarnya terbangun kalau begini. Jadi untuk yang logo, yang hijau SMP Plus Darussalam itu sebelah kanan. Kemudian yang tulisan kecil sebelah kiri. Nah, itu di baju yang putih Bu, jangan di baju pramuka ya. Ingat, yang bel logo sebelah kanan, yang tulisan sebelah kiri. Betul begitu ibu-ibu? Apa terbalik? Terbalik ya, uyuhan itu ngomong kepala sekolah. Yes. Ya kalau Pak Haji pasti paham karena kenapa dia PNS pasti. Kalau saya memang enggak pakai baju CP pun enggak pernah ada logonya. Jadi gimana itu ibu? Kembali. Apa hayal diharap? Baik. Yang hijau kiri, yang putih kanan. Kata Diki supaya dinamis saja. Padahal sebenarnya saya tahu cuma pura-pura.
kemarin. Ustaz nama, papa nama di kanan dan di kiri. Ayo ibu-ibu. Kiri. Di kiri kanan. Di sini ya. Kiri. Kalau ibu yang di situ kanan, ya iya dari ibu kanan dari saya kiri. Kalau sudah tanggung atau ada yang bikin papan nama boleh. Tuh. Terus apa lagi? Oh iya, seragam dari pondok, jangan khawatir ibu. Kemarin saya sudah kontrol bersama Punyai ke tempat di mana kita bikin dan satu belum selesai semua, dan dipastikan tanggal 19 anak-anak ke sini ibu menghantarkan santri di situ sudah bisa langsung diambil. Ya, kalau yang lainnya sudah ada sih, seragam olahraga sebagian sudah ada. Jadi supaya kami memberikan tidak tercecer, ya, supaya tidak tercecer nanti pas tanggal 19 dipastikan insya Allah semua sudah dipisahkan untuk anak masing-masing. Ada lagi Bu? Oh silakan Bu. Cakep belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang kasih suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu Pak, saya mau nanya, kalau anak-anak tidur di malam ada pendamping itu guru apa? Takutnya kalau tidur malam Bu, anak-anak ibu saya pendekin biji-biji. Iya udah makin tenang. Kalau tidur anak-anak Bu, insya Allah tidak dibiarkan merem sendiri. Ya karena merem. Satu kamar itu ada yang 20, ada yang 16. Ya. Jadi yang baru saja dibuat dua ruangan. Karena kenapa? Ketika sendiri, wah adem banget Pak Ustadz kobongnya, asramanya. Iya sendiri, tapi kalau udah 20 mah ngelakop juga Bu. Makanya saya memastikan sebelum tanggal 19 sini nanti di atas kita kasih kipas angin kayak model begini nih, supaya nggak terlalu gerah. Apa mau AC? Nggak apa-apa Bu, bayar sebulan cepet pakai AC ayo nggak malu mah. Pakai kipas angin kayak gini nanti di atas di asrama. Karena kalau yang biasa yang seperti tembok kolok banget pemain saya mempunyai beli ke pasar saya itu sampai habis 2 gitu. Jadi ada yang pengen kurang tungkul, kurang nandak gitu. Akhirnya otak rusak itu. Jadi tidurnya Bu ada pendamping gitu, ada yang mendampingin, tenang aja, kecuali mati kayak dampingin ya gitu. Oh ya tinggal bilang aja Pak Ustadz aku pengen pipis, kayak gitu ya. Enggak, tetap kok. Nanti asramanya boleh ditengok pulang seperti apa. Nanti insya Allah Bu, saya yakinkan anak-anak akan semakin mandiri, gitu. Belum pernah kejadian selama 1 tahun ada santri yang ngongkol gara-gara nahan pengen pipis tapi takut, enggak. Nanti diatur Pak, tenang aja. Pokoknya seperti yang disampaikan ketua yayasan tadi, anak kita di pesantren lepasin total. Setuju nggak? Setuju. Kalau Pak Ustadz anak saya makannya gimana? Ya mana sama mingkem. Gitu. Jadi insya Allah lahir batin kita urus anak bapak dan ibu semuanya. Ya. Paham tuh? Udah bisa bahasa Arab. Pahimna. Ada lagi bapak dan ibu? Silakan. Nyuci. Nah, akhirnya jadi panjang nih ya. Kita 3.650.000 di awal itu sudah termasuk Juli laundry 1 bulan. Berarti bagaimana Ustaz kalau nggak laundry? Tinggal dikurangin. Pertanyaannya, anak suruh nyuci sendiri, kira-kira bakal fokus nggak belajarnya?
Besok yang mau sekolah itu bocah ribut, Bapak Ustadz apa? Siapa saya orang? Ini contoh nih. Ini kita contoh konkret aja ya. Maka supaya anak kita fokus, saya sarankan arahkan pakai laundry biar nggak beribet. Satu, laundry mah wangi, rapi. Kalau yang kata Ustadz gimana? Asal ibu silakan mau nganterin mondar mandirnya. Tapi supaya lebih disiplin, sok aja ikutin kegiatan pesantren. Kita sudah pertimbangkan, tujuannya adalah supaya bapak dan ibu tidak terganggu waktu atau Ustaz saya timbang tinggal ngelengkah nyak mangga wae gitu. Silahkan saja. Yang pasti jika ingin Ustaz saya mah hitung-hitung nengok bocah. Jadi bocah tengokin baik, padahal nggak cuci nganterin baik cucian, padahal nggak kotor bersih dicuci anterin baik. Gitu kepada itu sekalian, silahkan kita fleksibel saja ya. Yang mau laundry silahkan ikut laundry, tapi yang 360 di awal usahakan. Tujuannya adalah tujuan laundry supaya anak-anak kita betul-betul fokus. Atau nggak mandiri, mereka akan dengan sendirinya. Karena khusus celana dalam saya instruksikan ke santri diarahkan untuk nyuci sendiri. Gitu. Ada lagi Bu? Oh silakan Ibu. Hafalan. Tadi dulu. Gak nyampe ya? Hafalan. Yang pertama, kan kita ada pelajaran bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu apakah diwajibkan? Tadi kan udah ada bahasa Inggris sama bahasa Arab. Terus yang kedua, dalam tahun ini apakah ada target atau tahun ini ada hafalan berapa itu sampai Oke. Baik Ibu, saya bisa menyimak, insya Allah mudah-mudahan nggak keliru saya menyimaknya. Yang pertama, kalau untuk bahasa Sunda ya, bahasa Sunda masuk ke dalam bulog, muatan lokal gitu. Kemudian seni budaya berarti masuk ke dalam bulog itu bahasa Sunda dan seni budaya. Dan tadi yang terakhir kaitan dengan hafalan. Apakah tahun ini target hafalannya apa kan gitu ya? Nah, yang pasti juz 30 bisa diselesaikan insya Allah jika diikuti oleh santri dan santriah selama 6 bulan juz 30 itu selesai. Gitu. Terus Ustaz atasnya nggak selesai. Karena setoran itu begini. Setiap habis ngaji bunyai anak-anak santri kumpul, ayo setoran, besok setoran lagi. Itu setoran itu nggak banyak memang, dan itu kontinu 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Jadi juz 30 itu insya Allah selesai selama 6 bulan. Tapi tergantung daripada anak. Di kita ada program seperti itu, namun tidak terlalu dipublis terkait dengan tahfidz seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Ketua Yayasan. Karena setiap belajar sebelum masuk kelas pun anak-anak sudah diajarkan untuk menghafal surat-surat atau ayat-ayat pendek, dan itu setiap hari terus bergilir dan berganti menjadi program pembiasaan sebelum belajar sekolah. Dan ditagih lagi nanti setelah ngaji setiap malam. Kata ibu-ibu, waduh anak saya nggak keluar Ustaz. Kita fleksibel saja. Kita fleksibel saja, yang pasti track program itu di pesantren ada. Ada lagi atau cukup? Sebelum ditutup doa nanti sama Pak Ustadz Hazar, waktu menunjukkan jam 11 kurang 5 menit. Cukup Pak ya? Cukup.
Tinggal saya mengingatkan pada Bapak dan Ibu sekalian supaya nanti fokus di tanggal 19 menghantarkan santri sekaligus memberikan berkas yang ini ya, berkas yang ini, berkas sekolah. Kalau ijazah insya Allah saya yakin belum akan ada, tinggal surat keterangan lulus, NISN-nya, fotokopi KTP KK orang tua itu disertakan biar lengkap, biar nanti diinput oleh TU di sekolah agar langsung masuk ke Dapodik, terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Dan juga tak lupa mengingatkan, ini mah barangkali ya, barangkali dari 3650 ada yang belum selesai, barangkali ini mah saya sih berbaik sangka ini udah selesai semua dah, barangkali itu. Jika ada yang belum, supaya tidak mempersulit diri, Ustaz saya ada rezeki tanggal sekian, usahakan sebelum masuk tanggal 19 sudah selesai. Jadi ibu-ibu bisa fokus, bapak-bapak bisa fokus tanggal 19 itu betul-betul mutlak menghantarkan santri dan memberikan berkas. Jadi nggak pajuliwet sama keuangan gitu. Namun saya melihat alhamdulillah di bendahara keuangan yang sudah masuk ini 1000% sudah masuk semuanya. Alhamdulillah. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya nanti kita bisa sharing-sharing kembali. Minimal hari ini kita silaturahim, ta'aruf, banyak saudara, banyak keluarga, dan insya Allah anak-anak kita menjadi wasilah jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Allah mudahkan rezeki kita semuanya. Pesan saya terakhir, Bu, jangan pernah khawatir tentang rezeki. Jangan sampai ada pikiran di pertengahan jalan, anak saya kebiayaan waya. Jangan. Pesan saya adalah yakinkan dalam hati seyakin-yakinnya anak kita punya akses rezeki tersendiri walaupun melalui kita. Kita sebagai orang tua jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu. Apalagi untuk anak yang mau mondok di pesantren. Ekstrimnya yang sering saya bilang, orang yang maksiat saja dikasih rezeki sama Allah, apalagi kita yang sedang memondokkan anak, maka yakinkan rezeki itu pasti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Eras Rashid, SPDI, yang telah memimpin sesi tanya jawab. Itulah tadi sesi tanya jawab. Mudah-mudahan sudah jelas, sudah paham ya Bapak Ibu sekalian ya, mengenai kegiatan dan juga pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Darussalam dan juga Sekolah SMP Plus Al-Burhaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengarkan uraian-uraian dari lembaga pondok pesantren, sepertinya kepala kita mumet. Banyak sekali beban dan tanggung jawab sebagai orang tua. Juga mikirin anak udah pusing duluan, sudah stres duluan bagaimana pesantren. Mikirin biaya juga. Untuk itu, agar semuanya bisa terurai, agar semuanya bisa terjawab, agar semuanya bisa dipermudah, yuk kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah, agar semua urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, agar semua
beban dan tanggung jawab kepada putra-putri kita untuk memberikan ongkos atau biaya di pesantren. Allah bukakan pintu rezekinya agar anak-anak kita bisa istiqomah di pesantren. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita berdoa bersama-sama, namun mohon keikhlasan untuk membacakan surah Al-Fatihah dulu. Ala hadihi ya wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya ma'bud, ya dzal jalali wal ikram, ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kamilin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana alhamdu wal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa ya'ini subhanak. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin 'adada ma fi billahi sholatan daimatan bidawami walkillah. Allahumma gfirli, Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina wal hayata mauta ala dinil Islam. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin wansurna fa innaka khairun nasirin warhamna fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qawmidh dhalimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli dhair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan taqabbala wa du'aan masmuma wa rizqan wasi'a wa dhanban maghfura. Allahumma ikhtim lana bil Islam wa ikhtim lana bil iman wa ikhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ikhtim lana akhir kalamina bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun